Somke Chantra dipastikan akan kembali absen pada Grand Prix Austria akhir pekan depan. Dan tim Honda sedang kesulitan mencari pembalap pengganti karena krisis cedera yang melanda para pembalap mereka. Chantra yang menderita cedera ligamen lutut saat latihan off-road pada 4 Juli telah melewatkan seri Jerman dan Ceko. Penggantinya di Brno, pembalap uji coba Takaki Nakagami justru ikut cedera pada balapan sprint. Situasi Honda semakin rumit karena pembalap uji coba lainnya Alex Espargaro juga sedang cedera setelah kecelakaan sepeda. Opsi lain, pembalap World Superbike Iker Lecuona yang sebelumnya sudah setuju untuk membalap juga baru saja mengalami cedera di seri Hungaria. Kini daftar pengganti Chantra di GP Austria masih kosong. Beberapa nama yang dipertimbangkan adalah Stefan Bradl yang dikabarkan tidak tertarik, pembalap buat SBK Xavi Vierge yang belum pernah mengendarai motor MotoGP, dan Tatsuta Nagashima yang sudah lama tidak berkompetisi. Alex Rins memasuki jeda musim panas dengan berada di peringkat ke-18 klasemen kejuaraan dunia. 9 peringkat di belakang rekan setimnya di Monster Yamaha Fabio Quartararo. Kesenjangan performa di antara keduanya bahkan lebih terlihat jelas pada sesi kualifikasi. Sementara Quartararo telah meraih 4 pole position dan menempati peringkat ketiga sebagai pembalap kualifikasi terbaik musim 2025, Rins justru hanya berada di peringkat ke-16. Dengan semua pembalap Yamaha yang masih berjuang melawan masalah cengkraman dan kesulitan menyalip, Rins yakin bahwa performa kualifikasi adalah satu area yang berada dalam kendalinya dan bisa membuka jalan menuju hasil balapan yang jauh lebih baik. Pembalap asal Spanyol itu menjelaskan bahwa saat ini sangat sulit untuk membuat lebih baik dalam hal catatan waktu di balapan. Ia merasa tidak memiliki opsi untuk menyalip atau bertarung setelah putaran-putaran awal. Oleh karena itu, jika ada satu hal yang harus menjadi fokusnya saat ini, itu adalah memperbaiki hasil kualifikasi agar bisa start dari posisi yang lebih baik. Menurutnya, ini adalah tentang bagaimana ia bisa mencatatkan satu putaran yang bagus tanpa kesalahan dan menekan hingga batas maksimal di setiap tikungan. Ia mencontohkan balapan di Brno di mana kecepatan balapnya tidak jauh berbeda dari Quartararo, hanya selisih beberapa per 10 detik per putaran. Namun, karena Quartararo start dari posisi yang jauh lebih baik, hasil akhir mereka sangat berbeda. Hal ini membuktikan bahwa semuanya bergantung pada putaran kualifikasi. Ia bertekad untuk terus bekerja keras di area ini pada paruh kedua musim. Luca Marini memasuki jeda musim panas sebagai satu-satunya pembalap MotoGP penuh waktu yang belum pernah mengalami kecelakaan sekalipun selama akhir pekan Grand Prix pada musim 2025. Meskipun pembalap HRC ini sempat absen di 3 seri karena cedera yang didapatnya saat tes Superbike di Suzuka, catatan bersihnya di 9 seri lainnya tetap menjadi pencapaian yang mengesankan. Hal ini terasa lebih istimewa karena rekan-rekan setimnya di Honda, Johan Zarco dan Joan Mir justru memuncaki daftar pembalap yang paling sering terjatuh dengan masing-masing 15 kali insiden. Lalu, apa rahasia Marini untuk tetap berada di atas motor? Ia menjelaskan bahwa pendekatannya adalah dengan selalu bersikap bijaksana, memahami motor, dan yang terpenting selalu memastikan ban berada pada suhu kerja yang tepat. Menurutnya, sebagian besar kecelakaan terjadi karena ban belum berada dalam jendela kerja atau suhu idealnya. Selama balapan, ia berusaha untuk mendengarkan motor dan umpan balik dari ban. Ia akan menekan hingga batas maksimal tetapi berusaha untuk tidak melewatinya. Satu-satunya pengecualian adalah saat kualifikasi. Menurutnya, hanya pada saat kualifikasi dengan sedikit bahan bakar dan ban baru, seorang pembalap bisa sedikit melewati batas untuk mengeluarkan potensi maksimal motor selama 2 atau 3 putaran saja. Pendekatan ini menunjukkan perubahan besar mengingat ia terjatuh 16 kali pada tahun 2023 saat bersama Ducati. Pembalap lain dengan jumlah kecelakaan paling sedikit musim ini adalah Fabio Di Giannantonio dan Alex Rins dengan masing-masing 3 kali jatuh. Juara dunia bertahan Jorge Martin kini menargetkan setidaknya finish podium sebelum akhir musim 2025.
Target baru ini muncul setelah performa yang membangkitkan semangat pada balapan kembalinya di Brno. Martin yang telah menghadapi serangkaian cedera serius dan gejolak di luar lintasan pada musim debutnya bersama Aprilia berhasil mencapai garis finish Grand Prix untuk pertama kalinya tahun ini dengan menempati posisi ke-7 di Ceko. Meskipun finish jauh di belakang pemenang, ia merasa potensi motor RSGP sangat besar dan bersemangat karena kecepatan balapnya di pertengahan lomba tidak jauh dari para penantang podium. Keberhasilan ini membuatnya kembali percaya diri dan berkomitmen untuk menghormati sisa kontraknya bersama Aprilia pada 2026. Ia kini merasa seperti di rumah dan fokus untuk membangun kembali kepercayaan bersama tim. Tolak ukur barunya adalah rekan setimnya Marco Bezzecchi yang tampil gemilang. Target pertamanya adalah untuk memperkecil jarak dengan Bezzecchi. Martin juga mengungkapkan bahwa ia melakukan beberapa perubahan setelan dan gaya balap selama akhir pekan di Brno. Ia mencoba untuk berkendara lebih halus saat membuka gas di keluar tikungan untuk menjaga daya tahan ban belakang. Strategi ini terbukti berhasil dan memungkinkannya untuk menyamai kecepatan para pembalap di posisi 3 hingga 4 pada pertengahan balapan. Dengan 10 seri tersisa, ia tidak mau terlalu memikirkan hasil. Tetapi ia telah menandai 3 atau 4 sirkuit di kalender di mana ia yakin bisa tampil cepat. Tujuannya adalah untuk mengakhiri tahun ini dengan meraih beberapa podium agar siap sepenuhnya untuk menghadapi musim 2026. Peluang Pecco Bagnaia untuk memperpanjang rekor kemenangannya di Red Bull Ring Austria bergantung pada kemampuannya mengatasi masalah pengereman yang telah menghantuinya sepanjang musim dengan motor Ducati GP25. Sirkuit ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuannya. Mantan juara dunia 2 kali itu sebelumnya telah memenangkan 5 balapan terakhir di trek Austria sejak 2022 berkat kehebatannya dalam pengereman keras. Namun, kekuatan pengeremannya yang dulu menjadi andalan kini justru berbalik menjadi kelemahannya musim ini. Hal ini membuatnya tertahan di peringkat ketiga klasemen, sementara rekan setim barunya Marc Marquez mendominasi perebutan gelar. Karakter sirkuit Red Bull Ring yang stop-go, penuh pengereman keras dan akselerasi akan menjadi indikator yang jelas apakah Bagnaia dan Ducati telah menemukan solusi nyata selama jeda musim panas. Meskipun beberapa penyesuaian teknis telah dilakukan seperti mengubah master cylinder ram untuk meniru efek cengkeram yang lebih besar, Bagnaia mengakui bahwa itu belum menjadi solusi tuntas. Ia masih mengalami banyak getaran dan ban depan yang mengunci yang membuatnya tidak bisa mengerem sesuai keinginannya. Ia menjelaskan bahwa musim lalu ia bisa mengerem sangat keras sambil membuat motornya sedikit meluncur untuk membantu berhenti. Musim ini ia harus sangat presisi karena bagian belakang motor tidak lagi membantu proses pengereman. Situasi ini sangat kontras dengan rekan setimnya Marquez yang justru terlihat mampu beradaptasi dan bahkan mengubah fokusnya pada kecepatan di tikungan. Bagnaia sendiri mengakui bahwa di seri sebelumnya motor mereka bukanlah yang terkuat. Tetapi Marc Marquez lah yang berhasil membuat perbedaan. Dengan ketertinggalan yang jauh, tujuan utama Bagnaia kini adalah mengejar Alex Marquez untuk posisi kedua di klasemen.